Bayangkan ini, Anda sedang duduk di teras rumah, matahari terbenam dalam cahaya keemasan yang hangat, angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga yang bermekaran. Anda berusia 70 tahun, mungkin lebih tua, dan alih-alih merasa hidup semakin mereda, Anda malah dipenuhi dengan kegembiraan yang tenang atas apa yang masih akan datang. Tahun-tahun ke depan bukan sekadar masa yang berlalu dengan lambat. Ini adalah kanvas untuk petualangan baru, hubungan yang lebih dalam, dan kehidupan yang penuh semangat dan penuh makna. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa harapan hidup setelah usia 70 tahun bukan hanya tentang bertahan hidup, ini tentang berkembang. Dengan pola pikir, kebiasaan, dan pilihan yang benar, Anda dapat membuka tahun-tahun yang penuh energi, tujuan, dan kegembiraan. Penuaan bersifat universal, namun sangat pribadi. Bagi sebagian orang, menginjak usia 70 terasa seperti melewati garis finish. Bagi yang lain, ini adalah awal dari babak baru yang berani. Yang sebenarnya, pilihan Anda sekarang dapat menentukan berapa lama dan seberapa baik Anda hidup. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil yang disengaja dalam gaya hidup, pola pikir, dan praktik kesehatan tidak hanya dapat memperpanjang usia Anda, tetapi juga umur Anda kualitas tahun-tahun itu. Ini bukan tentang mengejar masa muda. Ini tentang menerima kebijaksanaan Anda dan membumbui dengan vitalitas. Pada artikel ini, kita akan menjelajah 10 petunjuk penting didukung oleh sains untuk membantu Anda meningkatkan harapan hidup setelah usia 70 tahun. Ini bukan sekadar tip, mereka adalah jalur kehidupan menuju masa depan di mana Anda merasa kuat, terhubung, dan hidup. Baik Anda seorang kakek nenek yang aktif, pensiunan yang menemukan kembali minatnya, atau seseorang yang sedang menghadapi tantangan kesehatan, petunjuk ini cocok untuk Anda. Mereka praktis, menyentuh hati, dan dirancang untuk menemui Anda dimanapun Anda berada. Jadi, minumlah secangkir kopi, bersantailah 38, dan mari kita melakukan perjalanan bersama menuju kehidupan yang lebih panjang dan lebih penuh. Sebelum kita mendalaminya, berikan nilai 1 di kolom komentar jika Anda siap menjalani kehidupan terbaik setelah usia 70 tahun. Suka konten ini? Tekan tombol suka, berlangganan, dan tunggu sampai akhir untuk mendapatkan tip mengejutkan yang akan membuat Anda takjub. Sekarang, mari kita mulai. Prioritaskan nutrisi yang menyehatkan jantung. Isi tubuh Anda dengan cinta. Jantung Anda adalah detak jantung dalam hidup Anda, dan setelah usia 70 tahun, jantung Anda membutuhkan perhatian ekstra. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa pola makan yang menyehatkan jantung dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, penyebab utama kematian pada orang lanjut usia hingga 30%. Tapi ini bukan tentang makanan hambar atau kekurangan. Ini tentang menikmati makanan yang menyehatkan tubuh dan jiwa Anda. Anggaplah piring Anda sebagai surat cinta untuk diri sendiri. Isi dengan sayuran berwarna, protein tanpa lemak seperti ikan atau ayam, biji-bijian, dan lemak sehat dari alpukat atau kacang-kacangan. Pola makan Mediterania kaya akan minyak zaitun, buah-buahan, dan omega-3 adalah standar emas untuk umur panjang. Sebuah studi tahun 2023 di Jurnal Asosiasi Medis Amerika menemukan bahwa lansia yang mengikuti diet ini hidup rata-rata 3 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang mengikuti diet standar. Tukar camilan olahan dengan segenggam beri atau sekotak coklat hitam, pilihan kecil yang terasa memanjakan namun tetap membuat hati Anda berdebar kencang. Jangan lupakan hidrasi. Dehidrasi dapat terjadi seiring bertambahnya usia, sehingga memengaruhi energi dan fungsi organ. Usahakan untuk minum 8 gelas air setiap hari dan tambahkan teh herbal atau air infus buah sebagai variasi. Nenek saya, pada usia 78 tahun, mulai meracik smoothie pagi dengan bayam, pisang, dan sedikit susu almond. Dia bersumpah hal itu memberinya energi untuk mengejar cucu-cucunya. Anda juga bisa merasakan percikan itu.
mulailah dengan satu makanan yang menyehatkan jantung minggu ini. Cobalah salad salmon dengan sayuran hijau atau semangkuk oatmeal dengan taburan buah beri. Hatimu akan berterima kasih. Jika Anda bersemangat untuk membuka rahasia untuk hidup yang lebih lama dan lebih bahagia, beri komentar "ya" di bawah. Tidak merasakannya? Hancurkan seperti itu, gratis. Jangan lewatkan kejutan mengejutkan di akhir video ini. 2. Terus bergerak. Latihan sebagai perayaan kekuatan gagasan. Untuk berolahraga pada usia 70 mungkin menghadirkan gambaran persendian yang berderit atau intimidasi di gym, tetapi gerakan adalah sahabat terbaik tubuh Anda. Aktivitas fisik secara teratur dapat mengurangi risiko penyakit kronis hingga 40% menurut CDC. Lebih dari itu, ini adalah perayaan atas apa yang masih bisa dilakukan tubuh Anda. Anda tidak perlu lari maraton. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki, berenang, atau yoga dapat memberikan hasil yang luar biasa. Sebuah studi tahun 2024 di Lancet menemukan bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari mengurangi risiko kematian pada lansia sebesar 20%. Jika mobilitas merupakan suatu tantangan, latihan kursi atau tai chi dapat meningkatkan kekuatan dan keseimbangan. Tetangga saya, Tuan Thompson, mulai berjalan kaki selama 15 menit setiap hari pada usia 72 tahun. 2 tahun kemudian, dia berkebun lagi, senyumnya lebih cerah dari sebelumnya. Olahraga juga meningkatkan mood Anda. Endorfin dari gerakan memerangi kesepian dan depresi, yang umum terjadi pada usia tua. Temukan kegembiraan di dalamnya, menari mengikuti lagu hits Motown favorit Anda, bergabung dengan kelas kebugaran senior setempat, atau berjalan-jalan bersama teman. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Berkomitmen untuk bergerak 10 menit besok. Berjalan-jalanlah di sekitar lingkungan Anda, cobalah video yoga kursi di YouTube, atau bergoyanglah mengikuti musik. Tubuh Anda layak untuk merasa hidup. 3. Peliharalah pikiran Anda. Tetap ingin tahu dan terlibat. Otak Anda adalah gudang kenangan, kebijaksanaan, dan potensi yang belum dimanfaatkan. Menjaganya tetap tajam setelah usia 70 tahun bukan hanya hal yang mungkin dilakukan, ini penting untuk umur panjang. Studi menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara mental memiliki risiko demensia 50% lebih rendah. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah taman, siramlah dengan rasa ingin tahu, dan pikiran itu akan mekar. Teka-teki, membaca, atau mempelajari keterampilan baru seperti melukis atau bermain ukulele dapat memperkuat koneksi saraf. Tahun 2022 Neurologi Studi menemukan bahwa lansia yang melakukan hobi seperti teka-teki silang memperlambat penurunan kognitif hingga 7 tahun. Kegiatan sosial juga diperhitungkan. Klub buku, kegiatan sukarela, atau bahkan perdebatan sengit dengan teman-teman membuat otak Anda terus sibuk. Bibi saya, pada usia 75 tahun, mulai menulis memoir. Dia mengatakan menuliskan ceritanya di atas kertas membuatnya merasa seperti hidup 2 kali. Anda tidak perlu menulis novel, cobalah membuat jurnal, mengaudit kelas community college, atau mengajari cucu suatu keterampilan. Tetaplah penasaran, dan pikiran Anda akan tetap awet muda. Pilih satu aktivitas mental untuk dicoba minggu ini. Pecahkan teka-teki silang, baca buku baru, atau daftar ke lokakarya lokal. Biarkan pikiran Anda berkembang. Siap untuk berkembang setelah usia 70? Komentari "Let's Go" dan berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak tips yang mengubah hidup. Jika ini bukan kesukaan Anda, beri kami suka untuk menyebarkan cinta. Tonton sampai akhir untuk kejutan yang mengubah permainan. 4. Bangun koneksi yang kuat. Cinta adalah rahasia panjang. Umur kesepian bisa sama mematikannya dengan merokok 15 batang sehari, kata sebuah penelitian pada tahun 2023 Alam Belajar. Setelah usia 70 tahun, hubungan adalah jalur hidup Anda. Ikatan sosial yang kuat meningkatkan angka harapan hidup hingga 50%, menawarkan perlindungan emosional dan fisik. Cinta, dalam segala bentuknya,
adalah obat ajaib. Berhubungan kembali dengan teman lama, menelepon anak Anda, atau mengobrol dengan tetangga. Bergabunglah dengan kelompok komunitas, misalnya paduan suara gereja, lingkaran merajut, atau klub veteran. Ayah teman saya, pada usia 80 tahun, bergabung dengan Liga Bowling Senior. Dia mengatakan tawa dan persahabatan membuatnya merasa 20 tahun lebih muda. Bahkan interaksi kecil, seperti tersenyum kepada kasir, dapat membangkitkan semangat Anda. Teknologi dapat membantu. Panggilan video atau media sosial membuat orang-orang terkasih yang berjauhan tetap dekat. Jika Anda pemalu, mulailah dari yang kecil. Undang teman untuk minum kopi atau hadiri suatu acara. Hatimu tumbuh lebih penuh dengan setiap koneksi. Hubungi seseorang yang Anda sayangi minggu ini. Kirim SMS, lakukan panggilan, atau rencanakan kencan minum kopi. Cinta itu sepadan dengan usahanya. 5. Tidur nyenyak. Istirahat untuk mengisi ulang hidup Anda. Tidur adalah tombol reset tubuh Anda. Dan setelah usia 70 tahun, hal ini tidak dapat dinegosiasikan. Tidur yang buruk meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan depresi. Per tahun 2024 obat tidur belajar. Namun tidur yang nyenyak, 7 hingga 8 jam setiap malam, dapat menambah usia hidup Anda. Ciptakan rutinitas waktu tidur yang menenangkan. Redupkan lampu, lewati layar larut malam, dan minum teh kamomil. Jaga kamar tidur Anda tetap sejuk dan bebas dari kekacauan. Paman saya, pada usia 73 tahun, mulai bermeditasi selama 5 menit sebelum tidur. Dia mengatakan itu seperti memeluk otak saya dengan hangat. Jika insomnia menyerang, bicarakan dengan dokter Anda. Jangan biarkan hal itu mengganggu istirahat Anda. Tidur juga mempertajam ingatan dan suasana hati Anda. Saat Anda bangun dengan segar, Anda siap menjalani hari. Perlakukan istirahat sebagai hadiah, bukan tugas. Tetapkan waktu tidur yang konsisten minggu ini. Cobalah ritual bersantai selama 5 menit, membaca, melakukan peregangan, atau mendengarkan musik lembut. Tubuh Anda akan berterima kasih. Mari kita rayakan pesta ini. Komentari 70 dan berkembang. Jika Anda bersemangat, tekan suka, berlangganan, dan jangan lewati sampai akhir. Anda tidak akan percaya tip bonus menanti Anda. 6. Kelola stres. Temukan kedamaian di masa kini. Stres adalah pencuri yang diam-diam, terutama setelah usia 70 tahun. Stres kronis meningkatkan kadar kortisol, melemahkan sistem kekebalan dan jantung Anda. Tapi Anda bisa mendapatkan kembali kedamaian. Praktik mindfulness, seperti meditasi atau pernapasan dalam, mengurangi angka kematian terkait stres sebesar 25% per tahun. 2023. Pengobatan psikosomatik belajar. Temukan apa yang menenangkan Anda. Berkebun, berdoa, atau bahkan mengelus anjing Anda dapat meluluhkan ketegangan. Ibu saya, pada usia 71 tahun, mulai membuat jurnal rasa syukur, menulis 3 hal yang dia syukuri setiap hari. Dia mengatakan ini seperti perlindungan terhadap kekhawatiran. Bahkan 5 menit memusatkan perhatian pada napas dapat mengubah perspektif Anda. Tantangan hidup tidak hilang begitu saja, namun respons Anda terhadap tantangan tersebut bisa hilang. Pilihlah ketenangan, dan Anda memilih kehidupan. Cobalah satu aktivitas pereda stres besok. Berjalan-jalan dengan penuh kesadaran, membuat jurnal, atau bernapas dalam-dalam selama 5 menit. Kedamaian sudah dalam jangkauan. 7. Tetap pantau pemeriksaan kesehatan. Pengetahuan adalah kekuatan. Kesehatan Anda adalah kekayaan Anda, dan pemeriksaan rutin adalah peta jalan Anda. Setelah usia 70 tahun, pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan kanker dapat mendeteksi masalah sejak dini, sehingga meningkatkan harapan hidup hingga 10 tahun, kata Eniha. Pengetahuan memberdayakan Anda untuk bertindak. Bangun hubungan terpercaya dengan dokter Anda. Diskusikan pengobatan, vaksin, seperti suntikan flu atau herpes zoster, dan perubahan apapun yang Anda rasakan. Kakek sepupu saya, pada usia 76 tahun, terkena penyakit jantung sejak awal saat pemeriksaan rutin.
Setelah dipasang stand kecil, dia kembali memancing. Jangan melewatkan pemeriksaan gigi atau penglihatan. Perbaikan kecil membuat Anda tetap mandiri. Bersikaplah proaktif, bukan takut. Setiap pemeriksaan adalah langkah untuk tetap bersemangat. Jadwalkan satu janji temu kesehatan bulan ini, dokter gigi, atau pemeriksaan mata. Kendalikan kesehatan Anda. Jika kiat-kiat ini menimbulkan kegembiraan, berikan angka 3 di komentar dan berlangganan. Bukan kesukaanmu? Suka masih membantu kami. Tetaplah sampai akhir untuk mendapatkan permata tak terduga yang akan menginspirasi Anda. 8. Batasi alkohol dan berhenti merokok. Pilih kebebasan kebiasaan seperti merokok atau minum minuman keras dapat mempersingkat hidup Anda. Merokok melipat gandakan risiko kanker paru-paru dan penyakit jantung, sementara alkohol berlebihan membebani hati dan otak Anda. Setelah usia 70 tahun, berhenti melakukan hal-hal ini adalah hadiah bagi diri Anda sendiri. Sebuah tahun 2024 Jurnal Kesehatan Masyarakat Amerika Studi menemukan bahwa lansia yang berhenti merokok memperoleh harapan hidup 5 tahun. Kelompok pendukung, patch, atau konseling dapat membantu. Untuk alkohol, pertahankan 1 minuman setiap hari jika ada, sesuai pedoman CDC. Ibu teman saya pada usia 74 tahun menukar anggur dengan air soda dengan lemon. Dia bilang dia merasa lebih ringan dalam segala hal. Anda tidak ditentukan oleh kebiasaan lama. Pilih kebebasan dan tubuh Anda akan berterima kasih. Ambil satu langkah untuk mengurangi. Cobalah hari bebas rokok atau ganti 1 minuman dengan mocktail. Anda lebih kuat dari yang Anda kira. 9. Temukan tujuan. Hidup untuk sesuatu yang lebih besar. Tujuan adalah percikan yang membuat Anda terus maju. Setelah usia 70 tahun, rasa bermakna, baik melalui keluarga, hobi, atau memberi kembali, dapat memperpanjang hidup hingga 7 tahun. Per tahun 2023 Lancet belajar. Ini bukan tentang tindakan besar. Ini tentang apa yang membuatmu bersemangat. Menjadi sukarelawan di tempat penampungan setempat, membimbing anak muda, atau merawat taman komunitas. Teman ayah saya pada usia 79 tahun mengajar pertukangan kayu kepada anak-anak. Dia mengatakan hal itu membuatnya merasa dibutuhkan dan hidup. Bahkan tindakan kecil seperti menulis surat kepada cucu akan membawa Anda pada sesuatu yang lebih besar. Renungkan apa yang paling penting. Tujuan Anda adalah warisan Anda. Lakukan satu hal yang terasa bermakna minggu ini. Hubungi orang yang Anda sayangi, menjadi sukarelawan, atau mulai proyek kecil. Hiduplah dengan tujuan. Rangkullah positif, pilih kegembiraan. Setiap hari pandangan positif bukan sekadar nasihat yang menyenangkan, tetapi juga ilmu pengetahuan. Orang lanjut usia yang optimis hidup 15% lebih lama dibandingkan orang yang pesimis pada tahun 2024. Proceeding Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional belajar. Kepositifan memperkuat sistem kekebalan Anda, menurunkan stres, dan meningkatkan ketahanan. Fokus pada apa yang Anda bisa lakukan, bukan apa yang hilang. Rayakan kemenangan kecil, percakapan yang menyenangkan, hari yang cerah, lagu favorit. Nenek saya pada usia 77 tahun menyimpan stopless kegembiraan, tempat dia menulis momen-momen bahagia. Membacanya membangkitkan semangatnya. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membangkitkan semangat dan lepaskan dendam, itu berat untuk dipikul. Kegembiraan adalah sebuah pilihan dan tidak ada kata terlambat untuk memilihnya. Tuliskan satu hal yang membuat Anda tersenyum hari ini. Bagikan dengan seseorang atau tambahkan ke dalam toples kegembiraan. Pilihlah kebahagiaan. Membaca tentang 10 kiat untuk hidup lebih panjang dan sehat setelah usia 70 menyentuh hati saya, seolah-olah seseorang menyalakan lilin di sudut hati yang gelap. Gagasan bahwa menua bukanlah tentang memudar, melainkan tentang melukis kanvas baru dengan warna-warna cerah, sangat selaras dengan jiwa Indonesia yang selalu menemukan kebahagiaan di tengah tantangan. Setiap kiat, mulai dari makan sehat hingga memelihara hubungan dan tujuan hidup, adalah undangan untuk merangkul hidup dengan keberanian dan syukur.
Yang paling menyentuh saya adalah kesederhanaan kekuatan pilihan-pilihan ini. Kita tidak perlu revolusi besar. Sepiring nasi merah dengan sayur Coldplay dan ikan, jalan pagi sambil mendengar dangdut, atau sekadar ngobrol dengan tetangga sudah membangun jembatan menuju masa depan. Nenek saya, di usia 75, selalu bilang, hidup itu seperti tari jaipong, harus lincah dan penuh semangat. Dan kiat-kiat ini mencerminkan kebijaksanaan itu. Ilmu pengetahuan menguatkan, langkah kecil seperti tidur nyenyak atau cek kesehatan rutin bisa menambah tahun-tahun penuh tawa dan kesehatan. Pelajaran tentang hubungan juga mengena. Di Indonesia, keluarga dan komunitas adalah jantungan hidup. Saya belajar bahwa secangkir kopi tubruk dengan teman atau cerita dengan cucu adalah obat jiwa. Tujuan hidup adalah bumbu penyedapnya. Baik mengajar anak-anak di kampung, seperti paman saya yang masih memperbaiki sepeda di usia 72, atau menanam cabai di pekarangan, setiap tindakan menambatkan kita pada dunia. Sikap positif yang begitu khas Indonesia mengingatkan saya bahwa tertawa pada diri sendiri dan merayakan hal-hal kecil, seperti makan sate bersama keluarga atau menikmati sunset di pantai, adalah memilih kebahagiaan. Menerapkan ini dalam hidup saya sederhana. Saya akan mulai dengan tujuan kecil, seperti jalan kaki 15 menit 3 kali seminggu dan menelepon kerabat yang lama tak jumpa. Saya juga ingin mencatat 3 hal yang saya syukuri setiap hari, seperti yang ibu lakukan untuk melatih mata melihat kebaikan. Pelajaran terbesar? Saya cukup dengan keriput dan cerita saya, dan setiap hari adalah kesempatan untuk berkarya. Menua di Indonesia seperti perayaan hari kemerdekaan. Penuh semangat, sedikit kacau, tapi hidup. Jadi, saya akan menari dalam hidup ini dengan penuh keberanian, tahu bahwa tahun-tahun emas saya adalah apa yang saya ciptakan. Bagaimana dengan Anda? Langkah kecil apa yang akan Anda ambil untuk bersinar lebih terang? Dalam menerapkan pelajaran ini, saya terinspirasi oleh cerita tetangga saya Pak Budi, yang di usia 73 mulai belajar menanam hidroponik. Awalnya dia ragu, tapi sekarang kebun kecilnya jadi kebanggaan keluarga. Itu mengajarkan saya bahwa tak ada kata terlambat untuk mencoba hal baru. Saya juga teringat ibu saya, yang selalu menyanyikan lagu daerah saat memasak, membuat dapur penuh tawa. Ini mengingatkan saya untuk menyisipkan kegembiraan dalam rutinitas sehari-hari. Untuk mulai, saya akan bergabung dengan kelompok senam lansia di desa, bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk bertemu teman baru. Saya juga akan rutin menulis jurnal syukur, mencatat momen seperti aroma kopi pagi atau senyum anak kecil di pasar. Hubungan adalah kunci. Saya akan mengajak sepupu untuk makan bakso akhir pekan ini, sekadar mengobrol dan tertawa. Pelajaran ini bukan hanya untuk lansia, tapi untuk kita semua. Hidup adalah seni dan kita adalah senimannya. Dengan langkah kecil dan hati terbuka, saya yakin tahun-tahun ke depan akan penuh warna. Mari kita ciptakan karya masterpiece kita sendiri, satu hari pada satu waktu. Wah, perjalanan yang luar biasa ya teman-teman. Kalau kiat-kiat ini bikin hati kamu berbunga, yuk kasih jempol buat sebarkan semangat ini. Bagikan video ini ke keluarga atau sahabat yang butuh dorongan. Bapak, ibu, atau kakek nenek pasti suka. Belum subscribe? Klik tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas penuh inspirasi ini. Tinggalkan komentar hidup ceria di bawah biar kami tahu kamu siap menjalani tahun emas dengan penuh semangat. Jangan skip sampai akhir, ada kejutan spesial yang bakal bikin kamu tersenyum lebar.